Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat dan salam SFT. Semangat fraternitas Dinda. Kembali lagi dengan saya Ibu F. Tarihoran dalam bidang studi Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks ceramah, mulai dari struktur dan kebahasaannya. Nah, pada pertemuan kali ini masih kelanjutannya, yaitu langkah-langkah menulis teks ceramah. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menulis teks naskah ataupun ceramah, silahkan kamu ikuti video pembelajaran berikut ini. Teks ceramah. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan mampu memahami langkah-langkah dalam menuliskan teks ceramah, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat dengan jujur dan sederhana. Anak-anak Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai telaah isi, struktur dan kebahasaan dari ceramah yang diawali dengan unsur-unsur ceramah, kemudian struktur teks ceramah, yang ketiga kaidah kebahasaan dalam teks ceramah, dan yang keempat adalah simpulan isi ceramah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyusunan teks ceramah atau langkah-langkah menyusun teks ceramah. Ada 4 tahap yang harus kita perhatikan dalam menyusun teks ceramah. Yang diawali dengan yang pertama, topik teks ceramah, yang kedua, tujuan teks ceramah, 3, kerangka teks ceramah, dan yang keempat, pengembangan kerangka teks ceramah. Berikut ini akan kita bahas satu persatu. Topik teks ceramah. Topik teks ceramah adalah pokok pembicaraan dalam ceramah. Tentu ini menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Dari mana kita dapat menentukan topik? Kadang-kadang kita mendapatkan topik dengan tidak sengaja, misalkan kejadian hangat yang diperbincangkan atau yang sedang viral di sekitar kita. Kadang kita rasa kita ingin mengangkat topik yang seharusnya diketahui oleh banyak orang. Adapun topik yang dapat digunakan dalam penyusunan teks ceramah antara lain masalah pendidikan budi pengerti, peristiwa aktual, pengalaman pribadi, isu budaya, permasalahan sosial, dan permasalahan remaja. Namun, dari manapun kita mendapatkan topik tersebut, pastikan topik yang kita pilih sesuai dengan acara ceramah tersebut. Nah, berikutnya yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah maksud atau arah yang akan dituju. Di dalam teks ceramah ada 2 macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Tujuan khusus ceramah merupakan rincian dari tujuan umum. Nah, kita harus merumuskan tujuan ceramah apabila kita ingin menuliskan teks ceramah. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan kerangka ceramah. Penyusunan kerangka ceramah, kerangka atau kerangka teks ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan, struktur teks ceramah. Setiap bagian dalam struktur yaitu pembuka, isi, dan penutup dibuat kalimat ide pokok atau gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu, atau
Bisa juga disusun dengan berikut ini. Yang pertama, menentukan tema ceramah berdasarkan topik. Yang kedua, menulis pokok-pokok isi ceramah. Yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok isi ceramah menjadi paragraf-paragraf yang padu. Dan yang terakhir yaitu menyusun atau mengembangkan kerangka teks ceramah. Cara menyusun ceramah sebagai berikut. A. Mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok atau ide pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. B. Menyusun paragraf-paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. C. Memperhatikan kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan baik dalam ejaan, tanda baca, maupun konstruksi kalimatnya. Nah, itu dia tips dalam membuat teks ceramah. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita akan berlatih untuk membuat ceramah. Silahkan kamu lihat nanti soal yang sudah Ibu buat di kolom classroom. Hidup hanya satu kali. Berbuat baiklah, bergunalah bagi orang lain, dan jadikan mimpimu menjadi nyata. Demikian pertemuan kita pagi hari ini. Ibu sampaikan semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam SFD.